Di sini saya akan memaparkan materi pada modul 1 kegiatan belajar 1, yaitu tentang teori asal mula kehidupan. Pada asal mula kehidupan, ada berbagai macam teori, di antaranya yang pertama yaitu teori abiogenesis. Pada teori abiogenesis ini, salah satu ilmuwan mengemukakan bahwa asal mula makhluk hidup itu berasal dari benda mati. Contohnya yaitu seperti cacing tanah itu berasal dari tanah, kemudian ikan itu berasal dari air, dan belatung itu berasal dari daging yang membusuk. Yang kedua yaitu teori biogenesis. Nah, pada teori biogenesis ini, para ilmuwan ini tidak percaya begitu saja tentang satu teori. Mereka melakukan pembuktian secara ilmiah. Maka beberapa ilmuwan melakukan pembuktian kebenaran seperti ilmuwan misalnya Francisco Redi. Francisco Redi ini dia berhasil membuktikan bahwa makhluk hidup itu tidak timbul begitu saja dari benda yang tak hidup. Yang ketiga yaitu teori evolusi kimia. Pada teori evolusi kimia ini, seorang ilmuwan ini percaya bahwa suatu pembentukan senyawa kompleks susunan makhluk hidup itu tidaklah mudah, melainkan atau membutuhkan waktu yang sangat lama sampai jutaan tahun untuk terjadinya evolusi kimia, sehingga terbentuknya makhluk hidup sederhana. Kemudian ada lagi yang namanya teori panspermia. Pada teori ini, ilmuwan antariksa ini mengemukakan bahwa asal mula kehidupan berasal dari benih-benih kehidupan yang ada di luar angkasa. Selanjutnya adalah dari beberapa teori yang telah dikemukakan, para ilmuwan ini ternyata mereka masihlah belum dibilang puas dan masih berpikir sangat keras untuk melakukan pembuktian dan menelaah rahasia alam tersebut. Nah, dan pada akhirnya para ilmuwan-ilmuwan ini memilih kembali pada teori penciptaan, di mana teori penciptaan ini bersumber pada ajaran agama dan kepercayaan serta kitab yang dianut. Nah, kebanyakan agama percaya bahwa alam semesta beserta isinya ini adalah diciptakan oleh Tuhan. Nah, teori ini memang sukar dibuktikan oleh akal manusia karena datangnya bukan dari hasil percobaan atau penelitian, merupakan hasil telaah dari ilmu agama dan keyakinan individu. Baiklah, itulah tadi pemaparan materi dari modul 1 KB1 dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Akan melanjutkan memaparkan materi kegiatan belajar 2 tentang ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup adalah karakteristik atau sifat yang membedakan makhluk hidup dari benda mati. Ciri-ciri ini juga memungkinkan makhluk hidup untuk bertahan hidup, berkembang, dan berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Ciri-ciri yang membedakan makhluk hidup dari makhluk tak hidup. Ada beberapa hal yang membedakan makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Yang pertama, makhluk hidup melakukan pernapasan. Ciri pertama ini ditunjukkan makhluk hidup dan tidak dilakukan oleh makhluk tak hidup adalah bernapas. Semua makhluk hidup, baik hewan maupun tumbuhan, melakukan proses ini yang berlangsung siang dan malam, misalnya tumbuh dan bergerak. Proses pembakaran ini dikenal juga sebagai pernapasan sel, karena proses tersebut berlangsung di dalam sel. Tidak semua makhluk hidup melakukan pernapasan sel dengan menggunakan oksigen atau pernapasan aerob. Ada juga makhluk hidup yang melakukan pernapasan tanpa memerlukan oksigen. 2. Makhluk hidup memerlukan makanan dan air. Makanan diperlukan oleh makhluk hidup untuk sumber tenaga, untuk tumbuh kembang, dan untuk mengganti sel-sel yang telah rusak. Sementara itu, air diperlukan untuk keseimbangan tubuh, pelarut beberapa zat, vitamin, dan mineral. Makanan diubah menjadi zat-zat yang diperlukan tubuh setelah melakukan proses biologi dan kimiawi. Sebagian dari zat makanan tersebut kemudian diubah menjadi energi melalui proses pembakaran. Untuk proses ini diperlukan oksigen yang didapat dari proses pernapasan. Makhluk hidup dapat tumbuh kembang. Tumbuh merupakan suatu proses bertambah besarnya ukuran makhluk dan penambahan ukuran ini tidak kembali kepada ukuran semula. Sementara itu kembang merupakan kata dasar dari berkembang, yaitu suatu proses pencapaian kedewasaan, mulai dari bentuk atau keadaan yang sederhana. Penambahan ukuran dan pencapaian kedewasaan ini terjadi karena adanya proses pembentukan jaringan baru yang diawali oleh penambahan jumlah, ukuran, dan fungsi dari sel. Tentu saja pertumbuhan jumlah dan ukuran ini hanya dapat terjadi jika ada penambahan materi berupa zat-zat diperoleh dari makanan. Secara sepintas, mungkin kita berpendapat peristiwa ini tidak berbeda dengan penambahan ukuran pada stalagmit atau es batu. Akan tetapi, apabila kita mengkajinya lebih dalam, kita pasti menemukan perbedaan yang sangat nyata. Selanjutnya yang keempat, makhluk hidup berkembang biak. Kemampuan untuk berkembang biak merupakan suatu gejala dasar yang membedakan antara makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Manusia, kucing, ular, dan serangga mempunyai anak dan anak-anaknya ini berkembang menjadi dewasa. Pohon menghasilkan biji dan akhirnya biji ini menjadi pohon kembali. Makhluk tak hidup tidak menunjukkan gejala ini. Perkembangbiakan adalah suatu proses yang terjadi pada makhluk hidup untuk menghasilkan individu baru sebagai keturunannya, guna mempertahankan kelangsungan hidup atau melestarikan jenisnya. Yang kelima, makhluk hidup menerima dan memberikan tanggapan terhadap rangsang atau iritabilitas.
Hal ini yang membedakan makhluk hidup dari makhluk tak hidup adalah kemampuan menerima dan memberikan tanggapan terhadap rangsang atau iritabilitas. Dengan kata lain, makhluk hidup memberikan tanggapan atau respon terhadap perubahan dalam lingkungannya. Rangsangan dapat berupa cahaya, panas, dingin, bau dari gas, sentuhan, grativitasi, rasa, dan lain-lain. Contoh, sebuah kerikil dan sebutir biji kita pendam berdampingan di dalam tanah. Kerikil tersebut mungkin akan tetap berada di sana dalam jangka waktu yang tidak terbatas. Organisasi kehidupan. Sel merupakan unit struktural dan fungsional terkecil pada makhluk hidup. Sel sebagai unit struktural terkecil bermakna bahwa sel merupakan penyusun yang mendasar bagi tubuh makhluk hidup. 1. Bentuk sel. Bentuk sel sangat bervariasi, ada yang seperti kotak, bulat, bahkan ada yang bentuknya tidak beraturan. Yang kedua, struktur sel. Sel yang memiliki membran pelindung material inti disebut sebagai sel eukariot, misalnya sel hewan dan sel tumbuhan. 2. Jaringan hewan dan manusia. Ditinjau dari letak dan posisinya di dalam tubuh, jaringan epitel dikelompokkan menjadi 3 macam. 1. Exotelium, epitel yang membungkus bagian luar tubuh. Kedua, endothelium, epitel yang melapisi organ tubuh. Yang ketiga, mesotelium, epitel yang membatasi organ tubuh. C. Organ. Organ dibangun oleh beberapa jaringan. Ia bersama-sama melakukan fungsi dan tugas tertentu. Organ-organ yang memiliki tumbuhan berbeda dengan yang memiliki hewan atau manusia. 1. Organ pada tumbuhan. Organ tumbuhan, khususnya tumbuhan berbunga atau angiospermae, meliputi daun, batang, akar, dan bunga. 2. Organ pada hewan. Organ pada hewan dan manusia juga tersusun dari jaringan yang berfungsi menunjang organ yang disusunnya. Yang D. Sistem organ. Beberapa macam organ akan terangkai berbentuk suatu sistem. Organ tubuh makhluk hidup tidak bekerja sendiri, saling bergantungan, saling berpengaruh, dan organ lainnya. Yang E. Organisme. Beberapa sistem organ bersama-sama membentuk suatu makhluk hidup atau organisme, misalnya tumbuhan atau hewan. Pada tumbuhan makhluk hidup bersel banyak terdapat beberapa macam sistem organ. Struktur alat gerak pada vertebrata. Struktur alat gerak pada vertebrata terdiri dari beberapa komponen utama yang memungkinkan mereka bergerak dengan efisien seperti tulang dan otot. Struktur alat gerak pada vertebrata hewan udara dan air yakni pisces, amfibi, reptil, aves, dan mamalia. Struktur alat gerak manusia. Manusia memiliki kemampuan yang sangat baik untuk melakukan berbagai variasi gerakan seperti menggunakan rangka dan otot. Selanjutnya, rangka dan tulang manusia terdiri dari bagian tulang pipa. Tulang pipa memiliki bentuk silindris, memanjang, dan berbonggol di kedua ujungnya. Tulang ini dapat ditemukan pada anggota gerak yaitu tangan dan kaki. Tulang pipih memiliki bentuk yang pipih dan sedikit melengkung. Tulang ini dapat ditemukan pada kepala, dada, serta pinggul. Tulang pipih berfungsi untuk melindungi organ vital dan meningkatkan area perlekatan otot. Tulang pendek. Tulang pendek memiliki bentuk seperti kubus, panjang, lebar, dan tingginya hampir sama. Tulang ini dapat ditemukan pada pergelangan tangan dan pergelangan kaki. Tulang pendek berfungsi untuk memberi kekuatan pada area yang memiliki pergerakan terbatas. Tulang tidak beratur memiliki bentuk kompleks dan tidak beraturan. Tulang ini dapat ditemukan pada wajah dan ruas tulang belakang. Tulang tidak beraturan berfungsi untuk memberi bentuk wajah, menopang tubuh, dan melindungi sumsum tulang belakang. Tulang tengkorak pada kerangka tubuh manusia tersusun dari 22 buah tulang yang bergabung bersama, kecuali bagian rahang, mandibula. Tulang tengkorak terbagi menjadi 2 bagian, yaitu tulang kranial dan tulang fasial. Tulang belakang berfungsi yakni untuk menopang bagian tubuh lainnya. Tulang belakang pada manusia terdiri dari 26 ruas. Tulang gerak atas merupakan anggota gerak bagian atas. Tulang pada bagian lengan terdiri dari tulang lengan atas, humerus, pengupil, radius, dan hasta ulna. Otot adalah sebuah jaringan dalam tubuh baik manusia maupun hewan yang berfungsi sebagai alat gerak aktif yang menggerakkan tulang. Otot diklasifikasikan menjadi 3 jenis, yaitu otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Otot lurik. Otot lurik adalah otot yang mempunyai tampilan lurik antara gelap dan terang yang berseling. Otot lurik terletak menempel pada bagian rangka manusia atau hewan, sehingga otot ini sering disebut sebagai otot rangka. Otot lurik yaitu otot betis, otot paha, otot perut, dan lengan. Otot polos. Otot polos merupakan otot yang jaringannya terbentuk dari sel-sel otot dan bentuk otot polos seperti gelondong, di mana kedua ujungnya meruncing, serta bagian lengannya menggelembung. Contoh otot polos, otot lambung, otot usus, dan otot nadi. Otot jantung adalah otot yang membentuk jantung. Otot ini merupakan jenis otot lurik dengan segmen berubah-ubah dari serat protein tebal dan tipis yang sering disebut miosin dan aktin, masing-masing menyebabkan
triasi ini. Keistimewaan utama dari otot jantung adalah selalu menjalani proses kontraksi dan relaksasi tanpa henti karena pasokan yang sangat tinggi oksigen. Modul 2, KB2, yakni tentang struktur tubuh tumbuhan. Seperti pada hewan, tumbuhan juga tersusun dari berbagai bagian tubuh. Bagian utamanya yakni seperti akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Dan apa itu monokotil dan dikotil pada tumbuhan? Untuk lebih memahami struktur pada tumbuhan, yuk kita ada bagian penting dari tumbuhan, biasanya di bawah tanah. Fungsi utama akar yakni menyerap air dalam nutrisi yang diperlukan untuk tumbuhan, dan akar juga menambatkan tumbuhan tanah agar tidak mudah lepas, goyah, ataupun tumbang. Selanjutnya, struktur pada anatomi akar terdiri dari epidermis, cortex, endodermis, silinder pusat atau biasanya stele. Tahukah kalian perbedaan monokotil dan dikotil pada akar yakni terlihat dari jenis akarnya? Jenis akar monokotil yakni berbentuk serabut seperti pohon pisang, sedangkan jenis akar dikotil yakni berbentuk tunggang seperti pohon mangga. Selanjutnya adalah batang. Batang adalah bagian utama dari tumbuhan, biasanya berada di atas tanah. Fungsi batang juga memberikan dukungan atau support seperti daun, bunga, buah sehingga mereka bisa menangkap dan menerima cahaya fotosintesisnya. Selanjutnya, struktur anatomi pada batangnya ini terdiri dari epidermis, cortex, endodermis, dan stele. Nah, struktur anatomi pada batang ini sama seperti struktur pada anatomi akar sebelumnya. Tahukah kalian, perbedaan monokotil dan dikotil ini, batang pada monokotil memiliki batang yang bercabang, seperti mangga, jambu, cabai, dan jeruk. Sedangkan batang pada dikotil itu memiliki tidak bercabang atau tidak berkayu, seperti padi, jagung, tebu, dan jahe. Selanjutnya yakni daun. Daun merupakan tumbuhan yang paling penting dan berfungsi untuk melakukan fotosintesis karena daun mengandung klorofil dan pigmen hijau yang bisa menangkap cahaya matahari dan mengubahnya menjadi energi kimia melalui proses fotosintesisnya. Selanjutnya, struktur anatomi pada daunnya ini ada epidermis, jaringan dasar atau mesofil, dan jaringan pengangkut atau biasanya dikenal sebagai phloem dan xylem. Selanjutnya bunga. Bunga merupakan organ tumbuhan yang berfungsi sebagai organ reproduktif generatif karena terdapat alat-alat perkembangbiakan. Secara umum, bunga memiliki setiap jenis tumbuhan memiliki struktur dasar yang sama, terdiri dari kelopak, mahkota, benang sari, dan putih. Tahukah kalian, monokotil dan dikotil pada bunga yakni ada di kelopak dan mahkotanya, yakni kelopak dan mahkota bunga yang bersifat dikotil itu berjumlah kelipatan seperti 2, 4, dan 5. Sementara kelopak pada mahkota bunga tumbuhan monokotil itu berjumlah kelipatan 3. Selanjutnya adalah buah. Buah adalah bagian tumbuhan berbunga yang berkembang dari bakal buah setelah proses penyerbukan. Selanjutnya buah juga ada 3 golongan loh, seperti tunggal, agregat, dan majemuk. Buah tunggal ini berbentuk oleh satu bakal buah seperti mangga dan jamu monyet. Lalu ada buah agregat. Buah agregat ya ini dibentuk oleh banyak bakal buah seperti sirsak, serikaya. Lalu ada buah majemuk. Buah majemuk ini adalah buah yang dibentuk oleh banyak bakal buah seperti nanas, nangka. Selanjutnya adalah biji. Biji merupakan alat perkembangan biak generatif. Di dalam biji juga terdapat embrio yang merupakan calon individu baru. Berdasarkan kepingan biji, ada 2 jenis biji. Ini ada monokotil dan ada dikotil. Monokotil adalah biji berkeping satu, misal seperti biji padi, biji jagung. Nah, biji dikotil yaitu adalah biji yang berkeping 2, misalnya kacang tanah, biji rambutan. 1, 2, 3. Baiklah, itulah penjelasan dari saya modul 2 KB2 tentang struktur tubuh tumbuhan. Saya kembalikan ke moderator.